Orang yang selalu mengatakan apa sih manfaatnya diskusi tentang nasab, satu, dia memang nggak sadar dengan apa yang terjadi di negaranya. Dia tidak menyadari tentang apa yang terjadi di bangsanya. Dia nggak up to date. Bahasa sederhananya begitu. Yang kedua, barangkali dia sadar akan ini semua, tapi dia mukibin yang sudah kehabisan argumentasi. Gara-gara ada tesis Kiai Imad, orang tidak bisa cawe-cawe di politik. Dalam hal ini negara sangat diuntungkan dengan kajian ini. Kalau ente mengatakan masih banyak yang belum sholat, masih banyak yang belum bisa ngaji, nah ente ngapain aja? Tidur. Ya, ayo kita lakukan, kita cerdaskan anak bangsa. Kita ngajar ngaji, kita ajak orang untuk sholat. Orang kaya kita ajak sedekah, membantu fakir miskin. Itu mah sudah tuntas. Nggak perlu kemudian satu persoalan lalu menegasikan persoalan lain. Semua harus kita garap. Dan sejak adanya kajian tentang nasab, pendawiran itu turun sampai 0%. Jadi kalau Anda bertanya, apa sih manfaatnya diskusi nasab? Banyak banget. Satu, pendawiran 0%. Habis semua pendawiran. Kemudian yang kedua, nggak bisa cawe-cawe untuk memanfaatkan masa demi kepentingan politik, baik di Pilpres maupun di pemilu kemarin. Kemudian yang ketiga, sejarah NU mampu diluruskan kembali. Yang keempat, sejarah bangsa Indonesia mampu diluruskan. Yang kelima, terselamatkannya masyarakat pribumi dari perbudakan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengungkapkan begini, apa sih manfaatnya polemik nasab atau diskusi seputar nasab ini? Tanda tanya. Seakan-akan diskursus ini tidak ada manfaatnya. Yang ngomong begini kemungkinannya ada dua hal. Yang pertama, orang yang nggak ngerti dengan keadaan, atau orang yang belum sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Yang kedua, yang ngomong begitu kemungkinan adalah para mukibin, pendukung Ba'alwi yang sudah kehabisan argumentasi. Mungkin dua hal ini boleh jadi berkenaan. Baik, ketika kita bicara tentang apa sih manfaatnya diskusi seputar polemik nasab Ba'alwi ini, oh jelas dong. Kalau kita ingin menyadari luar biasa manfaatnya, coba kita dihadapkan dengan fakta di mana mereka mengklaim sejarah Nahdlatul Ulama. Mereka katakan pendiri NU ini atas restu Habib Hasyim bin Yahya. Bayangkan kalau ini kemudian dibiarkan. Hari ini persoalannya belum tampak. Bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Nanti warga Nahdliyin taunya berdirinya NU atas restu Habib Hasyim bin Yahya. Dan penyimpangan sejarah ini nggak main-main, sudah terbit bukunya dan dipelajari oleh siswa-siswi Nahdliyin. Bayangkan sampai sedemikian rupa, sampai diperintahkan bukunya ditarik dari peredaran. Kemudian yang berikutnya, ada seorang Habib yang melantunkan sholawat di mana diselingi dengan kalimat Habib Rizik gurune NU. Ini kalau kita biarkan begitu saja, maka 50 tahun kemudian mungkin warga Nahdliyin, anak-anak kita akan menganggap gurunya NU adalah Habib Rizik. Padahal orang inilah yang mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati, dan berbagai macam cacian lainnya untuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Artinya memang sungguh luar biasa ini manfaatnya kajian ini. Kalau kita nggak luruskan sejak sekarang, apa jadinya 50 tahun kemudian? Kemudian yang berikutnya, sejarah bangsa diklaim. Momen-momen penting di negara ini diklaim dari Bani Ba'alwi. Pahlawan-pahlawan nasional kemudian diba'alwikan.
Sampai lagu-lagu kebangsaan diklaim merupakan ciptaan mereka. Bahkan ada yang berani mengklaim seandainya Habaib Bani Ba'alwi nggak datang ke Indonesia, maka Indonesia masih dijajah Belanda. Mereka membangun klaim seandainya Ba'alwi nggak datang ke Indonesia, maka orang Indonesia masih nyembah batu, nyembah pohon. Ini luar biasa ini. Klaim ini sungguh luar biasa. Nanti ketika ini dibiarkan, maka 50 tahun yang akan datang, bangsa kita akan meyakini yang mengislamisasi Indonesia ini adalah Ba'alwi, bukan Wali Songo lagi. Bahkan yang memerdekakan Indonesia ini Ba'alwi, bukan lagi para pahlawan kita. Ini parah banget. Coba kita ingat peristiwa geger Cilegon, di mana ribuan nyawa melayang dibantai oleh Belanda atas fatwa Habib Usman bin Yahya. Yang Habib Usman mengatakan perlawanan masyarakat Nusantara terhadap VOC adalah buah pemberontakan, adalah perbuatan sesat dan sia-sia. Inilah yang menjadi alat legitimasi Belanda, VOC, untuk meredam bahkan menumpas perlawanan rakyat pribumi. Yang salah satunya atas dasar fatwa Habib Usman bin Yahya adalah peristiwa geger Cilegon. Nah ini kalau kita nggak luruskan, sejarah akan berbalik. Faktanya sudah ada dari klan mereka yang menggadang-gadang dan memasarkan Habib Usman bin Yahya sebagai pahlawan. Bayangkan, orang yang hidup mewah di atas lautan darah para pejuang Nusantara, lalu kemudian diusulkan untuk menjadi pahlawan. Bahkan namanya sudah disebutkan di salah satu nama jalan di DKI Jakarta. Ini mesti diluruskan. Bahkan mereka semua sudah mensosialisasikan kalau Indonesia ini binti Tarim. Indonesia ini anaknya Tarim. Coba buka mata dan buka telinga kita. Ini kalau kita biarkan, suatu hari nanti mereka membangun klaim atas dasar terminologi keagamaan. Dengan menggunakan bahasa-bahasa agama, mereka akan mengatakan Indonesia adalah milik Tarim. Ini sudah ada loh soalnya. Kita nggak bisa tinggal diam terhadap ini semua. Kemudian Wali Songo yang mereka klaim dari Ba'alwi. Kita semua belajar sejarah. Wali Songo bukan dari Hadramaut. Wali Songo bukan dari Yaman. Bahkan DNA Wali Songo jauh berbeda dengan DNA-nya Ba'alwi. Ini mesti kita sadari. Dan ini mesti kita luruskan. Tidak boleh kemudian sengaja sejarah dibelokkan. Belum lagi ribuan makam palsu. Ayo dengarkan ini yang masih membela Ba'alwi. Ribuan makam palsu. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap ribuan makam palsu ini? Yang dicatat sampai 3.000 makam. Coba. Nggak susah mencarinya informasi tentang ini. Anda bisa searching di YouTube misalnya. Atau di media sosial lainnya tentang keywordnya saja sederhana. Makam-makam palsu. Sungguh banyak sekali ribuan makam palsu. Emang ente pikir orang bikin makam palsu itu sekedar makam palsu? Sekedar komersialisasi agar banyak orang yang ziarah kemudian ngisi kotak infak? Tak sebatas kepentingan komersil itu. Tapi ada kepentingan besar untuk mengklaim sejarah Islam Nusantara. Bahkan untuk mengklaim bangsa Indonesia. Nah ini nggak boleh kita biarkan. Ini urusan kita bersama. Terus nanya-nanya tentang manfaat. Yang manfaat, manfaat banget. Coba. Gara-gara adanya kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, diskusi yang meluas terkait dengan nasab ini, coba. Mereka tidak bisa lagi menunggangi politik. Biasanya demo berjilid-jilid untuk dimanage atas kepentingan kelompok politik tertentu. Sekarang mereka kehilangan taji untuk mengorganisir massa demi satu kepentingan politik tertentu. Nggak bisa cawe-cawe di pilpres. Nggak bisa cawe-cawe di pemilu. Ini kan sudah sungguh luar biasa. Saya yakin ini. Pemerintah sangat berterima kasih dengan sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Coba ini buat Pak Pemerintah. Gara-gara ada tesis Kiai Imad, orang tidak bisa cawe-cawe di politik. Luar biasa dampak dari tesis Kiai Imad tersebut. Menggugurkan klaim mereka semua. Mereka seperti kehilangan pijakan,
kehilangan pondasi untuk memobilisir massa demi kepentingan politik mereka. Nggak bisa. Ini gara-gara siapa? Ya gara-gara adanya kajian Kiai Imad. Ayolah kita jujur-jujuran saja sebetulnya. Dalam hal ini negara sangat diuntungkan dengan kajian ini. Pemerintah sangat diuntungkan dengan kajian ini semua. Jadi menurut saya benar orang yang selalu mengatakan apa sih manfaatnya diskusi tentang nasab. Satu, dia memang nggak sadar dengan apa yang terjadi di negaranya. Dia tidak menyadari tentang apa yang terjadi di bangsanya. Dia nggak up to date. Bahasa sederhananya begitu. Yang kedua, barangkali dia sadar akan ini semua, tapi dia mukibin yang sudah kehabisan argumentasi. Apalagi ada yang bikin saya geli bacanya status di Facebook. Apa sih manfaatnya perbincangan seputar nasab? Wong yang nggak sholat juga masih banyak, yang belum bisa ngaji juga masih banyak. Ya saya balik bertanya sama yang buat status, emang ente ngapain aja? Ajarin dong orang yang belum bisa sholat. Ajarin dong santri yang belum bisa ngaji. Tidak perlu dilempar dengan orang-orang yang mengkaji tentang nasab. Udah tuntas Kiai Imad, santrinya ribuan. Itu kader-kader ulama, nggak perlu didekte masalah itu mah. Kita punya pesantren, punya majelis. Setiap hari, contoh sederhana saja ya, setiap hari saya ngisi kajian. Ya ketika kita ngajarin orang wudhu, ngajarin orang sholat, ngajarin orang puasa, ya nggak perlu juga dipublish di YouTube kan? Entoh juga penontonnya sedikit, kan begitu? Ya nggak perlu didekte perkara itu mah. Kalau ente mengatakan masih banyak yang belum sholat, masih banyak yang belum bisa ngaji, nah ente ngapain aja? Tidur. Ya, ayo kita lakukan, kita cerdaskan anak bangsa. Kita ngajar ngaji, kita ajak orang untuk sholat. Orang kaya kita ajak sedekah, membantu fakir miskin. Itu mah sudah tuntas. Nggak perlu kemudian satu persoalan lalu menegasikan persoalan lain. Semua harus kita garap. Kan begitu. Pesantrennya kita garap, majelis taklimnya kita garap, bab nasab juga kita garap. Ini luar biasa manfaatnya. Terlebih lagi ini yang terpenting. Mereka itu kan ngaku-ngaku cucu Nabi kita. Mereka itu, klan Ba'alwi itu kan ngaku-ngaku cucu Nabi kita. Dan faktanya, ini fakta. Mereka menggunakan pengakuan sebagai cucu Nabi itu sebagai alat arogansi kan. Lalu nggak sedikit di antara mereka yang mendawir terhadap umat ini. Makanya kalau Anda bertanya tentang manfaatnya, tanyalah ke pesantren-pesantren. Ayo kalau mau tahu. Pesantren-pesantren di Lampung ini banyak sekali yang menjadi korban pendawiran dari orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Dan sejak adanya kajian tentang nasab, pendawiran itu turun sampai 0%. Bayangkan, pesantren-pesantren di kawasan Lampung Tengah yang banyak sekali, setahun sekian kali saja didatangi oleh segerombolan orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, lalu ngedawir minta-minta. Kalau dikasih dikit mereka ngancem, nggak pulang kalau nggak dikasih banyak. Kalau Anda mau tahu, tak antarin ke pesantren-pesantren ini. Kita tanya langsung dengan kiai-kiainya. Tapi sejak adanya kajian nasab, 0%. Habis semua proyek-proyek pendawiran itu. Nah, jadi jangan tanya apa manfaatnya. Di sini ada orang yang ngaku cucu Nabi, lalu mengeksploitasi umat. Bahkan untuk menjadi alat arogansi. Menggerakkan ribuan, ratusan ribu orang untuk sebuah aksi massa demi membela cucu Nabi ini. Nah, ini nggak bisa dibiarkan tentunya. Dan kita sebagai umat Nabi nggak pantas ngaku umat Nabi, bahkan nggak pantas ngaku umat Islam. Kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi kita biarkan begitu saja. Ingat peringatan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yambaghi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sudah niscaya setiap orang, terutama yang dikaruniai ilmu, untuk punya rasa kecemburuan sensitivitas dengan nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang memiliki kemampuan untuk meneliti siapapun yang mengaku-ngaku cucu Nabi, termasuk Bani Ba'alwi, hatta la yantasib,
Sampai-sampai tidak ada lagi yang berani menyambung-nyambungkan nasab atau menasabkan dirinya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan data yang benar. Ini sebuah kewajiban. Jadi setidak-tidaknya kalau ada kiai atau ustadz yang tidak berkenan terlibat dalam diskusi nasab, setidak-tidaknya tidak melemahkan ulama-ulama yang berjuang dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda bertanya, apa sih manfaatnya diskusi nasab? Banyak banget. Satu, pendawiran 0%, habis semua pendawiran. Kemudian yang kedua, nggak bisa cawe-cawe untuk memanfaatkan masa demi kepentingan politik, baik di pilpres maupun di pemilu kemarin. Kemudian yang ketiga, sejarah NU mampu diluruskan kembali. Yang keempat, sejarah bangsa Indonesia mampu diluruskan. Yang kelima, terselamatkannya masyarakat pribumi dari perbudakan spiritual. Karena mengapa klan ini mengaku sebagai warga agama kelas 1? Derajat mereka, kasta mereka lebih tinggi daripada muslim pada umumnya. Maka masyarakat pribumi pada umumnya adalah warga agama kelas 2 atau kasta kedua. Kalau mereka hormat dengan kasta tertinggi, kasta nomor 1 ini, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Bayangkan, kelompok yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi di Indonesia ini mengaku bisa memberikan syafaat. Ayo, semua kiai, semua ulama, semua warga pribumi, buka mata dan buka telinga kita. Semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini mengklaim mereka bisa memberikan syafaat. Mapas. Kalau kata orang Lampung, wat-wat gawuh, ada-ada saja. Mereka bisa memberikan syafaat, lalu menakut-nakuti umat. Awas ente, kalau nggak berbuat baik sama aneh, ente nggak akan dapat syafaat dari aneh. Subhanallah. Santri kita yang sering melantunkan sholawat, Ishfa' lana, lana ya habibana. Itu bukan buat Habib Ba'alwi. Habibana di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo nih yang masih ngebela Ba'alwi, tentang apa manfaatnya? Apa bantahan Anda? Apa pembelaan Anda terhadap klaim Bani Ba'alwi yang mereka mengatakan kami cucu Nabi bisa memberikan syafaat kepada ente semua? Hayo. Kita bertanggung jawab dengan ini semua. Yakin percayalah apa yang dilakukan ini dalam rangka menjaga syariat Islam, dalam rangka menjaga kemurnian agama ini, dan dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin percayalah, kita semua yang melakukan ini justru sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Memang perjuangan ini sulit sekali. Tantangannya sungguh luar biasa. Dimaki, dicaci, difitnah, provokasi, dan lain sebagainya. Tapi sabar saja. Sudah terbukti. Kita yang melakukan ini semua tidak pernah persekusi, tidak pernah provokasi. Justru kiai-kiai kita yang dikeroyok, dipersekusi, mobilnya dihancurkan, santri-santri kita dipukuli, digampari. Kita buka mata kita secara terang benderang. Yang lebih milik kelakuan kafir Quraisy siapa? Yang mempersekusi sahabat dulu, menganiaya para sahabat Nabi. Nah, kita yang ada di garis meluruskan sejarah ini tidak pernah melakukan tindakan itu semua. Kita semua bersabar. Kenapa? Kita yakin betul ini adalah perjuangan dalam rangka menjaga nilai-nilai Islam dan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fenomena ini memang akan terjadi. Mengapa? Ini sudah mendekati akhir zaman. Masa di mana dimungkinkan tidak lama lagi barangkali, karena kita tidak bisa memastikan, hanya Allah yang Maha tahu, akan datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan dzurriyyat Nabi. Imam Mahdi merupakan ahlul bait Nabi. Maka sebelum datangnya Imam Mahdi akan muncul dulu fenomena banyaknya orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Jadi fenomena banyaknya orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini atau dzurriyyat Nabi ini adalah batu ujian bagi kita semua untuk hingga datangnya Imam Mahdi tersebut. Maka jangan mudah percaya dengan siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi hingga kemudian Imam Mahdi muncul. Karena ini yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma fitnatu sarra", yakni tentang fitnah sarra.
dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah ini akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai ahlul baitku, yaz'umu annahu minni wa laysa minni, yang ngaku-ngaku sebagai keturunanku, dzurriatku, kata Nabi, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Artinya memang bukan Kiai Imad yang merungkat mereka, justru Nabi SAW itu sendiri yang telah merungkat mereka semua. Jadi jangan tanya apa manfaatnya, sungguh luar biasa manfaatnya kajian nasab ini. Agama terjaga, sejarah bangsa kita terjaga, umat juga terlindungi dari feodalisme. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.